Mari kita buka kitab suci sekali lagi. Matius pasal ke-5. Matius pasal ke-5. Kita membaca bersama-sama. Sekali lagi kita membaca bersama-sama akan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Semua, 1, 2, 3. Ya, saudara-saudara, ayat yang ke-6 ini bagi Martin Lloyd-Jones adalah bahagia terbesar di antara semua bahagia yang diucapkan Yesus Kristus di dalam pasal ke-5 Matius. Apakah sebabnya? Kita tidak bisa mempunyai pengertian sepenuhnya. Martin Lloyd-Jones seorang pengkhotbah yang terbesar di dalam Inggris pada abad ke-20. Dia seorang yang pernah menjadi dokter pribadi istana Queen Elizabeth II. Dan dia punya uang yang diterima, gajinya besar sekali. Boleh dikatakan dia perlu karung-karung untuk membawa uangnya pulang yang diterima oleh dia. Tapi pada satu hari dunia dikejutkan waktu mendengarkan dia melepaskan jabatan itu dan dia mau menjadi seorang pendeta. Seluruh dunia kaget. Apakah ini jabatan kurang tinggi? Menjadi dokter istana, menjadi dokter privat daripada Ratu Inggris. Tetapi dia menjawab, saya tetap rasa panggilan Tuhan lebih penting dan saya akan mulai menjadi pentafsir kitab suci. Dia berkhotbah setiap minggu di Westminster Chapel yang bisa mengisi 1.500 orang, dan setiap minggu berkali-kali khotbah yang dengar khotbah dia setiap minggu 6.000 orang. Ini satu hal yang mengkagumkan seluruh dunia. Martin Lloyd-Jones bukan berkhotbah kepada orang biasa atau orang sederhana yang pengetahuannya rendah. Dia khotbah kepada orang atasan di dalam masyarakat yang tertinggi di Inggris, termasuk orang yang paling kaya, orang yang paling berilmu, orang yang paling terhormat di seluruh kerajaan Inggris. Dan dia berkhotbah berpuluh-puluh tahun dengan kekuatan rohani yang hampir dikatakan tidak ada batasnya. Dia memberikan firman yang tidak selesai-selesai, sehingga kadang-kadang satu khotbah isinya begitu padat. Satu buku khotbahnya begitu banyak kali. Ada orang pernah menghitung dia khotbah Efesus pasal 1 saja 128 kali. Saudara kalau baca Efesus pasal 1 3 menit sudah selesai. Tapi bagi dia perlu ratusan jam baru selesai satu pasal. Maka pernah ada orang mengkritik, apakah tidak terlalu cerewet, terlalu rumit, terlalu banyak penguraiannya. Jikalau Paulus satu hari ketemu Martin Lloyd-Jones, Paulus akan mengatakan, saya cuma tulis satu pasal, lu khotbah ratusan jam, terlalu banyak, terlalu rumit, engkau terlalu berisi. Kira-kira Martin Lloyd-Jones akan jawab apa sama Paulus yang mungkin kritik ini kepada dia? Orang katakan kalimat ini kepada Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones mana? Terlalu rumit, terlalu banyak, terlalu cerewet. Waktu saya besok ketemu Paulus di surga, dia pasti penilaian terhadap saya adalah, coba pikir, adalah apa? Paulus akan mengatakan, kamu cuma ngerti sedikit seperti ini. Yang saya maksudkan di kitab suci, arti, makna, pengajaran masih begitu limpah.
Sayang cuma engkau khotbah 100 kali sudah selesai satu pasal. Saya jauh lebih kaya dari yang kau ngerti dan kau uraikan. Wah, waktu saya dengar cerita mengenai Martin Lloyd Jones, saya rasa heran sekali. Firman Tuhan adalah satu-satunya buku yang diuraikan beribu-ribu tahun belum pernah selesai. Saya sendiri pakai 5 tahun khotbah Roma, 6 tahun khotbah Yohanes, dan 2 tahun khotbah Efesus, 4 tahun khotbah Ibrani. Tetap setelah selesai semua, saya lihat ke belakang. Masa cuma itu saja yang saya beritahu kepada anggotaku di Kemayoran. Hanya begitu saja yang saya ngerti selama mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara, memang terlalu limpah, terlalu dalam. Ini adalah bijaksana surgawi yang Tuhan turunkan, yang Tuhan bagikan, yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya di dalam dunia ini. Setelah saya melayani lebih 60 tahun, saya tahu tidak lama lagi saya hidup di dalam dunia. Dan saya akan berkata kepada Tuhan, ampuni saya jikalau pengertian saya terlalu dangkal, pengetahuan saya terlalu tipis, sehingga saya hanya bisa sodorkan apa yang saya berikan kepada anak-anakmu yang kau serahkan di dalam GRI di Kemayoran. Kiranya Tuhan membangkitkan anak muda lebih dalam, lebih berbijaksana, lebih kaya untuk menjadi pedoman bagi kita masing-masing. Dan kita harus mempersiapkan lebih banyak buku dari orang-orang besar di dalam sejarah yang bisa memberikan pengisian, memberikan pembagian yang lebih limpah dari Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang aus, lapar terhadap kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalimat ini tidak pernah dibicarakan oleh siapapun di dalam sejarah. Mengandung 2 rahasia. Carilah kebenaran. Kedua, engkau mungkin hidup puas. Siapakah pernah hidup puas di dunia? Tidak ada. Engkau menginginkan sesuatu, lalu engkau mencari, engkau menuntut, engkau mengharap, engkau mengejar, dan engkau membeli atau engkau memiliki. Karena apa? Ingin. Orang yang ingin sesuatu, pasti dia bertindak. Kalau engkau ingin arloji, engkau pasti cari arloji. Kalau ada arloji yang bagus sekali, engkau kumpulkan uang untuk dapat membelinya. Tapi saya mau tanya, puas? Orang yang mencari, menuntut sesuatu produksi manusia, tidak pernah puas. Karena produksi manusia akan tambah, makin lama makin banyak, makin lama makin maju. Engkau bilang, saya tidak cari produksi, saya cari nama supaya saya terkenal. Engkau pernah puas? Tidak. Engkau mau dikenal oleh satu kampung, lalu tidak cukup, engkau harap dikenal satu kota. Kalau sudah satu kota, engkau harap dikenal satu negara, satu bangsa, dan akhirnya dikenal seluruh dunia. Karena kita mempunyai keinginan mau lebih. Nah, ini berdasarkan daripada motivasi apa? Daripada fakta kita dicipta oleh Allah yang sempurna, dan kita dicipta menurut peta teladan Allah. Maka Allah memberikan kesempurnaan sebagai tuntutan di dalam hati kita masing-masing. Everybody eager to have the perfection. We need something perfect to perfect our mind and perfect our wishes. Kita mempunyai keausan, kita mempunyai kemauan, kita mempunyai sesuatu tuntutan, minta lebih
sempurna. Allah kita Allah yang sempurna. Dan Allah kita menciptakan kita menurut peta teladan Allah. Sehingga kita ada satu niat untuk mau menjadi sempurna di dalam diri kita sendiri. Karena Allah sempurna yang asli, kita sempurna yang dicipta supaya kita menuntut sifat seperti Allah yang mencipta kita. Maka manusia tidak salah berusaha, giat, rajin, kejar terus menerus. Berpuluh-puluh tahun kita tidak berhenti-henti. Orang yang malas pun ada kalanya sangat rajin. Kalau dia sudah menginginkan sesuatu, malasnya hilang. Rajinnya mendorong dia mencari, menuntut, memperoleh, lalu dia baru puas. Tapi kepuasan itu belum mencapai tuntas karena belum mencapai kesempurnaan yang dia inginkan di dalam bayang-bayangnya atau di dalam ide ambisinya, di dalam pengharapannya. Dan di sini ada satu kalimat, jikalau engkau menuntut bukan uang, bukan nama, bukan kuasa, bukan reputasi, bukan seks. Kalau yang engkau tuntut adalah kebenaran, kamu pasti dipuaskan. Ini janji daripada yang sempurna. Janji dari Tuhan Allah kepada manusia. Kalau mereka menuntutnya arah benar, kesempurnaan yang benar akan diberikan kepada mereka. Tidak pernah dikatakan oleh orang-orang lain selain Yesus Kristus. Tidak heran ada orang yang gajinya puluhan ribu dolar satu bulan meletakkan jabatan mau menjadi hamba Tuhan. Atau orang seperti Martin Lloyd Jones sendiri sudah mendapatkan kedudukan medis tertinggi di dunia, menjadi dokter pribadi Queen Elizabeth, akhirnya mengundurkan diri. Banyak orang sayang bagi dia. Kenapa yang dirindukan oleh ribuan dokter-dokter yang lain tidak tercapai? Engkau sudah capai, engkau meninggalkan diri. Karena sebenarnya manusia itu mempunyai hasrat dan mempunyai kapasitas untuk dipenuhi lebih daripada apapun yang paling kaya di dunia. You are created more than everything you can get from the world. Because you are created with a vacuum so big only God can fill it. Dengar kalimat ini. Kamu diciptakan di dalam satu kekosongan yang begitu besar sampai kecuali Tuhan masuk engkau tidak pernah puas. Itu sebab kepuasan yang sempurna, kepuasan yang kekal, dan kepuasan yang sejati hanya dari satu sumber, Tuhan Allah sendiri. Except God Himself enter into your vacuum, you will never be satisfied from all kind of sources from this world, no matter where are they from. Tidak peduli dari mana, hatimu tidak mungkin diisi dan dipenuhi oleh segala sudut, segala segi, segala sumber dunia dengan kelimpahan yang ada di dalam materi. Karena kamu dicipta untuk Tuhan. We are created for God. We are created by Him, through Christ, and for Him. Otherwise, we have no purpose to live for. Kita tidak mungkin hidup untuk sesuatu yang berlainan dari Tuhan sendiri. Kecuali kita hidup untuk Tuhan, dan kecuali Tuhan sendiri isikan hidup kita, kita tidak mungkin puas. Yang ada kuasa minta lebih, yang ada uang minta tambah, yang ada nama minta lebih terkenal, yang ada seks lapar lagi di dalam seks. Tak mungkin engkau dipuaskan oleh seorang pelacur, karena seks adalah sesuatu di bawah hidup manusia. Lalu engkau mengharapkan sesuatu di bawah kita mengisi lalu mengatasi kesulitan kita dan akhirnya memuaskan kebutuhan kita. Itu adalah tidak mungkin. Augustinus pada waktu muda, dia seorang pintar luar biasa.
Umur 13 sudah mempelajari retorik bahasa. Umur 17 sudah mengerti semua filsafat pada zaman itu. Dan waktu dia umur 18 sudah menjadi dosen mengajar filsafat. Anak lain-lain masih main layang-layangan. Dia sudah dosen filsafat kepada zaman dia. Agustinus termasuk otak yang paling pintar sepanjang sejarah. Saya pernah coba menggabungkan orang paling pintar. Saya kumpulkan dari timur, dari barat, dari Tiongkok, dari India, dari Gerika. Kira-kira 200 orang. Orang paling pintar 200 sejak Adam sampai hidup zaman saya. Lalu saya pikir, apakah benar paling pintar ini di antaranya ada berbeda? Dan saya pilih lagi 80. Berarti saya harus singkirkan 120 orang. Akhirnya saya menyadari Augustin masih di dalam 80 itu. Lalu saya pikir lagi, kalau saya mau pilih yang lebih pintar lagi, berapa yang harus disingkir? Saya singkirkan lagi 30, sisa 50. Augustin tidak bisa dibuang. Saya pilih lagi, saring lagi. Akhirnya saya pilih 28 orang paling pintar di dalam sejarah. Tetap Augustinus di dalamnya. Dan saya mengetahui siapa Augustinus. Dan dia umur 19 mencari kebenaran. Dia tidak ikut gereja. Dia tertarik oleh ajaran yang namanya Manikaisme. Manikaisme adalah semacam pelajaran filsafat yang campur dengan agama, menggabungkan dualisme dari filsafat kuno Persia dengan filsafat zaman dia, lalu akhirnya bergabung menjadi satu entitas, menjadi satu sistem pikiran yang sangat unik. Dan di dalam ajaran itu mengatakan dunia memang dualisme, dunia memang dua kubu saling berperang, satu kubu kebajikan, satu kubu kejahatan. Dan di dalam peperangan ini, sasaran yang direbut oleh dua ini adalah hati manusia. Sehingga kita hidup mau berbuat baik, dipengaruhi oleh jahat. Waktu kita mau mengikut yang jahat, ditarik oleh kebajikan. Sehingga kita sulit mengarah kemana. Sulit mempunyai pendirian sendiri. Sulit memilih sesuatu menjadi cara kita hidup di dunia ini. Dan we are in the center of good and evil, and we are being the object of their fighting. Baik bentur dengan jahat, terang berperang dengan gelap. Kita manusia adalah sasaran yang ingin direbut oleh dua-dua. Lalu terang harap mendapatkan kita. Gelap juga harap mendapatkan kita. Kita kalau lihat politik dua kubu. Kita mau ke sini, situ tidak senang. Ke sana, sini, sana. Akhirnya kita sulit mau mempihak yang mana. Di dalam moral, di dalam politik, di dalam rohani, di dalam kelakuan, di dalam etika, di dalam pengertian apapun ada dua kubu. Pada waktu Augustinus umur 19 dengar tentang kedua tubuh konflik ini, manusia dia tertarik dan dia meninggalkan Kristen, dia masuk ke dalam agama Manikaisme. Manikaisme mulai mempengaruhi banyak pemuda-pemudi dan Augustinus tertawan oleh ajaran itu. Tetapi itu tidak membereskan hidup dia yang penuh dengan kerisauan. Maka 1 tahun kemudian dia jatuh cinta kepada seorang anak perempuan yang dia anggap cantik sekali. Dan dia tidak menikah. Dia tidak ikut premarital counseling. Langsung tidur sama perempuan itu. Simon Laven. Tidur bersama tanpa upacara agama. Tanpa persetujuan ibunya. Dia bergumul dan bergaul dan jatuh ke dalam perzinahan dengan perempuan yang dia senang itu. Berapa lama
kira-kira 10 tahun. Dan dia tahu itu tidak benar. Tahu itu salah. Tapi tidak mempunyai kekuatan melepaskan apa yang dia tahu salah. Sehingga yang dia mengerti standar di dalam otak. Dan yang dia gumulin sukanya di dalam hati. Bergap besar. Dan dia mau melepas, tak kuat. Mau teruskan, tak tenang. Hatinya gumul dan susah sekali. Inilah keadaan banyak orang hidup di dalam dunia ini. Augustinus akhirnya dia satu malam tidak bisa tidur. Putar-putar di tempat tidur. Lalu dia bangun dari kamarnya jalan ke serambi. Di serambi dia coba merenungkan. Dan dua hal yang bikin dia terkejut. Pertama, dia pikir kalau alam semesta baik sama jahat berperang. Jahat sama baik bertarung. Lalu jadi apa dunia ini? Dia lihat terus malam-malam. Harinya tenang. Langitnya bersih. Dia melihat matahari. Dan bintang-bintang yang banyak di dalam langit. Waktu dia habis baru satu suara datang. Jikalau dunia memang perang tidak habis-habis. Antara baik dan jahat. Antara benar dan tidak. Antara segala sesuatu sistem teratur dan kekacauan. Maka tidak mungkin alam semesta begitu teratur. Wah, dia kaget. Dia mulai bangun. How can it be? The whole universe is in order. Bintang-bintang semua beredar dengan teliti dan dengan sistem tidak ada kekacauan. Ini sistem yang baik ditentukan siapa. Kekacauan menyerang tidak terjadi. Lalu dia mengatakan, how can it be? How can everything is so in order, so disciplined, so beautiful, so balanced? Alam semesta bisa begitu balance, begitu indah, begitu teratur, begitu sesuai dengan segala peredaran seluruh alam semesta. Dia mulai ragukan apa ada pertarungan. Kalau ada cuma di hati manusia. Saya mau suci digoda oleh seks. Saya mau jadi orang Kristen baik. Kelihatan perempuan yang cantik saya sudah jatuh. Itu ada. Tapi di alam semesta tidak ada. Dia mulai percaya. Pasti ada Tuhan yang tertinggi mengatur segala sesuatu. Tapi manusia tidak mau taat. Problemnya bukan alam semesta ada Tuhan yang baik. Setan yang jelek menghancurkan dan mengkonflikkan dua ini. Yang salah adalah manusia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia mulai berubah pikirannya. Mendatang malam itu juga. Dia dengar satu suara. Buka bukumu dan baca. Ada seorang anak kecil sebelahnya. Sedang teriak. Tidak tahu ngomong sama siapa. Tapi bagi Augustinus. Itu suara Tuhan kepada dia. Open your book and read it. Open your book and read it. Dia kaget. Suara Tuhan melalui seorang anak kecil. Suruh saya buka buku dan harus baca buku itu. Dia langsung lari dari serambinya ke dalam kamarnya. Lalu dia buka kitab suci. Saat itu tidak mungkin semua orang mempunyai kitab suci. Augustinus orang penting, orang belajar filsafat, orang belajar kitab, dia mempunyai kitab suci. Lalu begitu dia buka gulung itu, begitu buka, langsung ketemu satu ayat. Sekarang kita sama-sama baca ayat yang dibaca. Mari kita semua bersama-sama membaca kitab Roma pasal ke-13. Dia buka mendapatkan pasal 13 ayat yang terakhir. Begitu dia menemukan, dia kaget. Inilah kata-kata yang dia perlukan.
Ini tusukkan langsung ke dalam hatinya. Dan ayat-ayat yang dia baca itu ada di dalam bagian yang terakhir. Pasal 13 ayat ke-12 sampai akhir. Berbunyi demikian. Hari sudah jauh malam. Bukankah engkau sekarang di dalam kegelapan sedalam-dalamnya? Telah hampir siang. Kalau sudah paling malam akan tukar. Siang fajar akan datang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Wah, dia memang percaya dunia ada gelap dan terang, ada baik dan jahat. Sekarang sudah gelap sampai sedalam-dalamnya. Sudah mau siang, engkau sudah gelap tidur sampai sedalam-dalamnya. Sekarang matahari sudah mau terbit, fajar sedang menyingsing. Bangunlah engkau, tinggalkan kejahatan-kejahatan yang pernah lakukan. Dia kaget. Saya sudah melakukan kejahatan. Hampir 10 tahun saya kecimpung ke dalam manikaisme. Dan saya tidak beribadah kepada Tuhan. Saya tidur sama perempuan yang bukan Kristen. Saya sudah berzina. Saya sudah hidup dalam ini semua menjadi kalimat langsung sentuh, tusuk ke dalam hati dari Agustinus. Lalu dia baca lagi. Ayat yang ke-13. Semua membaca. 1, 2, 3. Mari kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan, dalam iri hati. Tetapi kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Maksudnya kenapa engkau hanya puas di dalam seks? Kenapa engkau tidur sama perempuan tanpa pernikahan? Kenapa engkau hidup dalam kegelapan? Sekarang bukan gelap. Sekarang sudah siang. Matahari sudah terbit. Pakailah senjata terang. Melengkapi dirimu. Dan tinggalkan semua dosa kegelapan. Hari itu dia nangis. Dia mengatakan, Tuhan, saya dulu sudah murtad kepada engkau. Sudah lama saya jauh meninggalkan Tuhan. Hari ini engkau berkata-kata kepadaku. Anak yang teriak, bukalah kitab, bacalah. Itu anak siapa? Dia tidak tahu. Sudah dengar suara dari sebelah. Dan itu siapa yang suruh dia juga tidak tahu. Tapi dia rasa ini adalah pimpinan Tuhan. Memberikan teguran. Ada orang dengar khotbah bertobat. Ada orang tidak dengar khotbah. Tuhan masih mau dia bertobat. Tuhan mempunyai cara dia sendiri. Tuhan mempunyai cara unik yang berbeda. Manusia bikin bom atom, rudal yang besar sekali. Tuhan melawan musuhnya gampang sekali. Bukan pakai senjata yang besar, pakai virus yang paling kecil. Seluruh dunia mau mati, tidak sulit. Our God can do everything according to His own will, His own way, His own method, and His own time. Saudara-saudara, sekarang seluruh dunia gemetar. Seluruh dunia dilanda ketakutan. Kalau satu hari bukan saya kena coronavirus, tetapi karena adanya coronavirus, barang-barang impor sudah tidak masuk. Saya mau makan apa? Seluruh dunia. Karena apa? Bukan bom atom bikin kaget. Virus yang kecilnya mata Anda bisa lihat menjadi musuh besar manusia. Saudara-saudara, waktu Agustinus menyadari dia sekarang diserang oleh dosa, nafsu, perzinahan, kesombongan. Dia langsung malam itu, bukan dengar khotbah, sadar Tuhan berkata, dia bertobat. Langsung berlutut menangis, mengaku segala dosanya. Dan dia mau menjadi orang Kristen yang sejati.
Sebelum ini mamanya sudah berdoa bagi dia bertahun-tahun. Nangis terus, tapi tidak ada hasilnya. Mendadak Tuhan pakai cara yang ajaib, bikin dia langsung bertobat. Setelah dia bertobat, satu masalah yang harus dia menghadapi. Bagaimana dengan perempuan yang sudah saya tiduri itu? Bagaimana dengan istri liar yang telah merongrong saya 10 tahun? Dan istrinya saudara anak. Dan dia berkata pada istrinya, saya telah bersalah. Saya telah mencemarkan engkau. Saya telah menodai badanmu. Engkau harus pergi nikah baik-baik. Saya mau menjalankan kehendak Tuhan. Tidak boleh lagi hidup berzina. Tinggalkan saya. Anak serahkan kepada saya. Saya akan pelihara dia. Akhirnya dia memberikan uang, memberikan kerugian. Perempuan itu mengalirkan air mata, lalu meninggalkan dia, pergi cari suami lain. Dan dia menggendong anak kecil, mau membesarkan dia. Ternyata dia tidak sanggup membesarkan anak itu. Tidak lama kemudian anak itu mati. Dan dia berkata, Tuhan, sekarang saya menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Sekarang saya mau mengabarkan Injil, mempelajari firman. Saya mau sungguh-sungguh ingin mengausi dan lapar kepada kebenaran. Dan sesudah itu Augustinus tidak pernah lagi kembali kepada dosa yang pernah dia berbuat. Dia menjadi orang yang menyelidiki firman Tuhan, teologia. Dan dia menjadi bapak gereja yang paling besar di dalam abad keempat. Augustinus menjadi bapak rohani secara tidak tahu daripada Calvin, daripada Martin Luther yang lahirnya 1000 lebih tahun sesudah dia. Dan dia mempengaruhi teologi sekarang. Seluruh teologi reform mengagumi Augustinus. Dia menjadi profesor dari profesor. Dia menjadi guru dari guru. Menjadi pendeta dari pendeta. Untuk ribuan hamba Tuhan. Selama 1400 tahun. Sampai hari ini. Augustinus. Pada waktu dia tua. Dia mempengaruhi 80 orang. Menjadi uskup. Menguasai gereja-gereja seluruh dunia yang diketahui oleh manusia. Khususnya di Afrika Utara. Dia menjadi Bishop of Hippo. Dan dia mempengaruhi teologi lebih besar dari siapapun. Selain Yesus, Paulus, Augustinus, lalu Calvin. Ini semua pengaruh paling besar. Augustinus. Ingat Augustinus. Orang yang penting sekali. Dia sangat mempengaruhi termasuk saya. Di dalam seluruh dunia ini. Karena ayat-ayat ini. Sekarang sudah malam gelap. Sudah mendekati fajar menyingsing. Berhenti berbuat jahat. Berhenti hidup kegelapan. Berhenti berzina, berpesta pora, berhenti mabuk-mabuk, berhenti iri hati, berhenti menanam kebencian, berhentilah hidup yang tidak benar, kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa ibunya yang sudah bertahun-tahun didengar oleh Tuhan pada waktu hari dia bertobat. Dan dia sekarang menjadi milik Tuhan. Karena apa? Dia putar balik. Dulu aus nafsu, dulu aus seks, aus perjinahan, aus nama. Sekarang aus kebenaran. Seperti apa yang dikatakan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang lapar dan aus akan kebenaran. Karena mereka akan diberi kepuasan. Saudara-saudara, dunia siapa yang puas? Orang kaya di Indonesia sudah puas? Tidak mungkin. Orang cari pelacur bisa puas? Tidak mungkin. Sudah cari pelacur di Jakarta, dia akan cari pelacur di Singapura.
Sudah cari Singapura, dia akan cari pelacur di Hong Kong. Cari pelacur, tidak pernah puas. Seks bikin engkau lapar tidak habis-habis. Nafsu uang, nafsu seks, nafsu kuasa, tidak pernah bikin puas. Engkau tidak henti-henti mencari, menuntut, mengausi, melapari. Dan akhirnya engkau kecimpung di dalam kegelapan, tak bisa bangun. Kecuali engkau balik dan berkata, Tuhan, saya aus firman-Mu. Saya aus akan kebenaran-Mu. Dan Tuhan janji, orang itu akan diberikan kepuasan. Kau dicipta oleh Tuhan yang sempurna. Kau dicipta menurut peta teladan Tuhan yang sempurna. Maka sifat menuntut kesempurnaan ada di dalam hatimu. There is a seed in your heart, ask you to chase after the satisfaction. Dan satisfaction yang sejati hanya di dalam kebenaran Tuhan. Sekarang saya memberikan pentafsiran ayat ini. Yang disebut kebenaran di sini bukan truth. Di dalam bahasa Inggris kebenaran adalah truth. Tetapi kebenaran di Alkitab dua, bukan satu. Pertama yaitu kebenaran truth. Kedua kebenaran yang disebut di kayu suni. Yang dipakai dalam ayat ini bukan truth. Bukan kebenaran teori. Kebenaran sebagai satu dahsyat. Kedahsyatan daripada pengertian di dalam rasionalitas manusia. Kebenaran sini adalah ketegakan, keadilan, dan kebenaran yang tidak akan kompromi dengan segala sesuatu. Inilah kebenaran. Justification. Kebenaran yang disebut adalah the justice of God. Yang disebut adalah sesuatu sifat ilahi. Tuntutlah, auslah, carilah, dan inginkanlah kebenaran semacam itu. Hari ini saya akan bicara dulu apa itu artinya kebenaran yang diayatkan di sini. Engkau harus aus dan lapar akan kebenaran itu. Maka engkau akan diberikan kepuasan. Kebenaran itu apa? Di kayu suni. Kebenaran itu ada righteousness. Kebenaran itu apa? Justification. Justice. Just. Yang benar bukan kebenaran teori. Yang benar adalah kebenaran di dalam sesuatu arti rohani. Yang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar semacam teori yang benar namanya kebenaran. Maka saya akan lihat dari 5 sudut. Mengutarakan dan mendidik kepada saudara mengenai apa itu kebenaran menurut ayat ini. Di kayu suni atau orang yang sudah benar disebut orang benar. Apakah orang benar berarti orang pintar teori? Bukan. Orang benar pertama orang lurus. Orang yang hatinya tidak bengkok-bengkok, tidak licik-licik, tidak putar-putar. Kalimat apapun yang dikatakan maksudnya itu. Definisi yang ditemukan mengenai kebenaran tidak boleh robah. Orang yang mempunyai kelurusan, ketulusan, maka dia tidak bengkok-bengkok. Kita tidak senang bicara sama orang bongkar, bengkok-bengkok, tak habis sampai tak tahu mau ngomong apa. Kita suka senang teman yang ada apa sesungguhnya, selurusnya, seadanya. Nah itu temannya baik. Saya sangat tidak senang ngomong sama orang yang tidak ada tujuan. Balik putar-putar. Saudara juga tidak senang dengar khotbah pendeta yang putar-putar tidak tahu ngomong apa. Katakanlah yang benar. Lurus, tegas, langsung saja. Yesus berkata yang benar bilanglah itu benar. Yang salah mengakulah itu salah. Jangan banyak omong lagi. Kalau ngomong lagi apa sesuatu itu dari setan. Yesus Kristus mengatakan. Say right is right. You say wrong is wrong. Do not say anymore. If you say some more, that is from the evil one. Dari si jahat.
Saudara-saudara, benar itu benar, salah itu salah. Jangan banyak bicara banyak. Orang yang betul-betul jujur, lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak tambah-tambah, tidak putar-putar. Itu orang benar. Dan ini yang dimaksud di sini. Apa itu kebenaran? Bukan kebenaran teori. Ini kebenaran jiwa, kebenaran dari rohani, kebenaran dari karakter, kebenaran dari iman engkau. Sehingga yang disebut di kayu suni di sini pada orang yang lurus, tegak, jujur dan paparkan seadanya. Kedua, apa artinya kebenaran di kayu suni? Di dalam seluruh Alkitab paling sedikit ada 5 unsur yang kita tahu. Pertama, lurus. Kedua, adil. Tak mungkin engkau menghadapi orang kaya satu macam, menghadapi orang miskin mukanya lain, kepada orang bangsa sendiri engkau cari ini, kepada bangsa lain engkau rendahkan, engkau menghina. Tidak bisa. Engkau mau menjadi seorang benar, bukan secara menjadi orang jujur, lurus, tegas, menjadi orang adil kepada semua bangsa, menjadi orang adil kepada semua lapisan masyarakat, kepada yang putih, kepada yang hitam sama. When you treat everybody equally, you are a righteous man. Orang benar adalah orang yang tidak pandang bulu. Orang benar adalah orang yang tidak beda warna kulit. Orang benar adalah orang yang tidak membedakan kelas masyarakat, yang tidak membedakan suku, bangsa, atau adalah orang yang sebangsa, sesuku, sewarna dengan engkau. Itu orang benar. Jadi arti pertama, benar karena lurus. Arti kedua, benar karena adil. Ketiga, artinya benar kau harus tuntut. Arti ketiga adalah membela dan berdiri atas prinsip kebenaran. Ini baru unsur yang teori itu masuk ke sini. Jadi engkau mesti tahu kebenaran. Sudah tahu kebenaran, pakailah unsur kebenaran itu menghadapi segala sesuatu. Engkau tidak kata ini orang kaya, maka saya memihak dia. Bukan karena ini orang berkuasa, maka saya takut kepada dia. Saya berdasarkan kebenaran. Kalau ini kebenaran, orang bagaimana miskin pun saya membela. Kalau ini tidak benar, bagaimana kaya pun saya tidak akan setuju. Itu orang di kayu sulit. Orang yang mempunyai kebenaran di dalam sikap yang ketiga ini, dia tidak memihak kejahatan. Dia tidak memihak kebohongan. Dia tidak memihak hal yang palsu. Always by the right side of the right thing, and always stand on the righteousness, the truth, the genuine. Ini adalah orang benar. Keempat, orang yang benar adalah orang yang berani menegur dan membenci, menjauhkan kejahatan. Dengan demikian, dia saking mencintai kebenaran, dia menolak semua yang salah, yang jahat, yang rusak, yang merusak manusia. Di dalam Ibrani mengutip satu ayat daripada Mazmur mengatakan Yesus, karena engkau mencintai kebenaran dan engkau membenci kejahatan, maka Allahmu, oh Allah, yaitu Allahmu menyenangkan kamu dan memberikan urapan minyak sukacita untuk memenuhi hatimu. Wah, saya sangat tergerak. Because you like the righteousness and you hate the unrighteousness. So your God, Father in heaven, anoint you with the ointment of joy. Dan ayat ini tercantum di dalam Ibrani pasal pertama. Kutipan dari Mazmur tentang Allah Bapa bagaimana menikmati keindahan dari anaknya yang taat kepada dia. Allah Bapa kirim Yesus ke dalam dunia. Allah Anak menjalankan kehendak Allah Bapa di surga untuk di bumi. Dan Allah Bapa melihat anaknya. Lihat, behold my servant. Lihatlah hambaku. Lihatlah anakku, utusanku. Inilah anakku yang kukasihi
dengarlah kepada dia. Di dalam perjanjian baru berapa kali tulis waktu Yesus dibaptiskan, waktu Yesus menyatakan sifatnya yang asli dengan munculnya Musa dan Elias. Bapa buka langit dan berkata, "This is my son. I delighted him and listen to him." Ini anakku yang ku kasihi, dengarlah kepada dia. Tuhan Allah suka memperkenalkan anaknya. Tuhan Allah suka memperkenalkan anak yang benar. Bukan karena nepotisme, tetapi karena keindahan Kristus yang memuaskan hati Tuhan. My son is so good. My son is so real. My son is so true. My son is so obedient. My son is so glorious. Anakku yang mulia, yang bajik, yang taat, yang sungguh-sungguh. Sekarang aku berkata, inilah anakku yang tunggal. Di mana aku menyenangi dia. Dengarlah kepada dia. Allah Bapa memperkenalkan Yesus Kristus dengan sepenuhnya berkata, ini anak yang menyenangkan, yang mengisi, memberikan kepuasan di dalam hatiku. Dengarlah kepada dia. Seluruh dunia kalau mengerti kalimat itu, kalau seluruh dunia mentaati Kristus dan menteladani segala sesuatu kebajikan dari Kristus yang menyatakan keindahan dan kesempurnaan bertuhan, maka dunia ini akan beretika, berkebajikan lebih tidak habis-habis. Jika manusia khususnya Kristen tidak mau Kristus, tidak mau belajar daripada dia, kita akan makin lama makin rusak, makin lama makin hancur. Saudara-saudara, ikutlah teladan Yesus. Pikullah kuk daripada dia. Tanggunglah beban dia. Dia berkata, "Come and follow me. Take my yoke and bear my cross. Come to me. I will make you more perfect." Yesus Kristus sudah menjadi sesuatu representatif daripada di kayu sunyi Tuhan. Itu sebab di dalam ayat 1 Korintus, Paulus berkata, Tuhan jadikan Kristus keadilan kita di kayu sunyi. Penebusan kita, dia adalah keselamatan kita. Dan dia adalah bijaksana kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengikut teladan Yesus Kristus, hidup kita pasti sukses menurut rencana Tuhan. Dan tentu sukses menurut rencana orang yang maunya ingin kaya saja. When you follow Jesus, imitate Him, and you bear His yoke, and you follow His example, you will successful as what God wants you to be. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini sudah 3, 4. Pertama, lurus. Kedua, adil. Ketiga, yang disebut benar adalah orang yang mempunyai keberanian melawan ketidakbaikan dan menyetujui kebajikan. Keempat, seorang benar ada orang yang tidak kompromi kepada dosa dan tegas kepada kejahatan. Jikalau engkau mempunyai hidup yang sangat tegas, tidak mau kompromi kepada kejahatan, engkau orang benar. Saudara-saudara sekalian, orang benar di dalam Alkitab disebut Abraham, disebut Lot, disebut Ayub, disebut Daud, disebut akan Cornelius. Banyak orang benar, orang benar, orang benar. Dan Alkitab mengatakan orang benar bukan orang yang mempermalukan orang lain, meskipun dia menemukan kemungkinan orang itu bersalah, tapi dia berusaha menghormati orang lain dan menghargai orang lain, tidak mempermalukan orang lain. Itu namanya orang benar. Di dalam hal ini, Matius mengatakan Yusuf seorang benar. Dari sudut apa Yusuf disebut orang benar? Karena Yusuf bertunangan dengan Maria. Dan ini pacarnya dia. Cuma dia heran, kenapa saya tidak pernah tidur sama dia. Perutnya makin besar. Akhirnya dia menjadi seorang yang hamil. Dah salah ini. Saya tidak menyentuh dia. Saya tidak tidur sama dia. Ini perawan yang sangat mungil,
sangat kecil, saya sudah sayang dia. Kenapa perutnya makin besar? Lalu Alkitab mengatakan, dia mau membuang Maria. Tetapi karena dia seorang benar, dia tidak mau mempermalukan orang lain, tidak menghancurkan hari depan orang lain. Maka dia diam-diam. Lalu mimpilah. Waktu malam itu, malaikat Jibril datang kepada Yusuf. Jangan meninggalkan Maria. Jangan membuang dia. Dia hamil. Bukan karena dia menyeleweng. Dia peselingkuh. Dia hamil karena Roh Kudus menaungi dia. Sehingga engkau jangan menghina, jangan membuang dia. Syukurlah Yusuf belum pernah membocorkan isi hatinya. Yang mencurigai kalau ini Maria sudah menyeleweng. Dia tidak mau mempermalukan nama orang lain. Ini orang benar. Sekarang kita mempunyai kejahatan yang sering tidak sadar. Kalau menemukan ada gosip, bicara tentang orang tidak baik, langsung kita sebarkan. Ini sangat rusak. Apalagi kalau kita tidak selidiki, kita tidak mempunyai bukti, dan kita tidak mengetahui dengan sesungguhnya apa betul orang itu bersalah. Sudah sebarkan. Hancurlah orang itu. Hari depannya di dalam tangan kita. Kita mempermalukan orang. Kita membuntu jalan orang. Kita memberhentikan bahagia hari depan dia. Lalu biar orang itu tidak ada lagi hari depan yang baik. Karena engkau tidak benar. Maka Alkitab mengatakan Yusuf seorang yang benar. Meskipun dia mencurigai, meragukan Maria. Tapi dia tidak secara terang-terangan membicarakan tentang kelemahan dan keraguan di dalam hatinya dia. Dan dia tidak membuntu jalan depan. Dia tidak menghentikan hari prospek daripada Maria. Ini orang benar. Saudara-saudara. Mengejar kebenaran. Berarti mengejar kebenaran, truth. Mengejar keadilan di kayu suni. Mengejar akan kelurusan, straight and do right. Ini semua yang dikatakan di ayat ini. Jikalau engkau menuntut dan merasa aus dan selalu rasa lapar, maka Tuhan akan memberikan kepuasan kepadamu. Saudara-saudara, sangat sulit menjadi seorang manusia yang menginginkan kebenaran yang tidak kelihatan. Seluruh dunia yang diinginkan oleh manusia tidak luar dari 4-5 hal. Kuasa, nama, kedudukan, uang, sama seks. Manusia tidak habis-habis. Manusia tidak pernah lesu, capek, atau bosan mencari uang. Manusia tidak pernah menjadi bosan lalu berhenti mencari nama, mencari kuasa. Manusia tidak ada yang tidak senang akan reputasi, kekuasaan, atau seks. Tapi jika engkau bisa berhenti daripada arahnya ke sana, diputar balikan menjadi arahnya kepada di kayu suni Tuhan. Oh God, I need your righteousness. I need your holiness. I need your love. I need your straightness. Semua kelurusan, kejujuran, kebenaran, keadilan Tuhan yang kita inginkan, yang kita cari, kita tuntut, yang kita aus, Tuhan berkata berbahagialah, karena engkau akan mendapatkan kepuasan. Tidak ada agama yang bisa menjamin engkau puas, apalagi dunia. Tidak ada jaminan manusia bisa puas. Orang Tionghoa mengatakan yang mengerti puas sering sukacita. Semua 1, 2, 3. Yang mengerti kepuas sering mengalami sukacita. Zhu ze chang le. Orang sedih karena apa? Karena tidak puas. Ada 10.000 minta 100 juta. Ada 100 minta 100 miliar. Ada 100 miliar minta million, billion, triliun. Karena apa? Tidak pernah puas. Tapi orang yang mengerti kepuasan, dia sering menikmati sukacita. Dikasih banyak juga tidak perlu. Karena saya tidak perlu. Saya cukup. Kenapa cukup? Saya puas. Kenapa puas? Karena di hadapan Tuhan yang ditentukan hidup paling baik. Tidak perlu tambah lagi. Tidak apa-apa.
Saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami, hanya satu kalimat mengenai tuntutan kita harus puas. Berilah kami makanan secukupnya. Berarti tidak usah banyak. Saudara-saudara, Andrew G, seorang patron saya, dia sudah mati. Kalau dia sekarang hidup 117 tahun. Dia mengatakan, kau ingin jadi orang kaya, kalau kau mempunyai 100 pakaian, semua dipakai, juga mati kepanasan. Kalau engkau mempunyai 100 tempat tidur, ganti-ganti, engkau cuci spray pun setengah mati. Kalau engkau punya 100 mobil, engkau ada 100 mobil, saben hari isi bensin tak cukup waktu. Kalau engkau tidak mengerti puas, berapa kaya pun bikin susah sendiri. Kalau engkau rasa puas, engkau selalu menikmati hidup, selalu bersyukur kepada Tuhan. Engkau selalu mempunyai sukacita surgawi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, mendidik kita, mengajar kita, menginsyafkan kita harus mempunyai kepuasan dari Tuhan. Dan barang siapa yang merindukan, yang aus, yang lapar, yang mau kebenaran dari Tuhan, Alkitab berkata, orang itu akan diberi kepuasan daripada Tuhan. Saudara-saudara, minggu depan saya meneruskan dengan bagaimana sikap kita di kayu suni daripada Tuhan. Bagaimana kita mencapai hidup yang paling berarti. Hari ini kita sudah melihat 5 sudut. Kelurusan, kita melihat dari kedua, kebenaran dari Tuhan, keadilan, dan kebenaran sebagai firman dan teori. Dan keempat, ketegasan untuk menolak dosa. Dan kelima, kita merindukan sifat ilahi sendiri. Minggu depan kita akan teruskan pengertian dari bahagia ini. Dan satu-satu bahagia kita lewati sampai akhirnya engkau mendapatkan seluruhnya yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena engkau begitu mencintai kami. Setiap minggu mengajar kami mengerti rahasia rohani, mengetahui kebenaran yang dalam, sehingga kami tidak menjadi miskin, kami tidak menjadi dangkal, dan kami tidak menjadi kepuasan yang palsu. Tapi ajarkan kami menjadi orang Kristen yang lebih baik, orang Kristen yang sesuai kehendak Tuhan, orang Kristen yang mengerti bagaimana meniru, mengimitasi, mempelajari Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Guru kami yang baik. Dengar doa kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.